siang semuanya, apa kabar? Sehat-sehat ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Infani Gena Permata, biasa dipanggil Fani dari PT Synex Metro Data Indonesia selaku distributor resmi Nutanix Indonesia. Nah, saya senang sekali nih hari ini dapat kesempatan menjadi host di Cloud Talk with Nutanix yang tentunya banyak beberapa hal baru. Jadi, teman-teman yang ngikutin acara kali ini stay tune terus ya. Nah, tema yang akan kita bawakan hari ini tuh menarik banget dan ini cukup familiar dengan kehidupan kita sehari-hari. Cloud Talk with Nutanix, seluk-beluk unstructured data dan peranan artificial intelligence atau machine learning dalam memanagenya. Nah, pada kesempatan kali ini udah hadir bersama saya dua narasumber yang keren banget dari Table Informatika dan Nutanix Indonesia. Mas Dimas Marianto selaku Chief Technology Officer PT Table Data Informatika dan Mas Arief Pribadi selaku Technical Director Nutanix Indonesia. Apa kabar Mas Dimas dan Mas Arief? Baik. Gimana nih, sehat kan ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Ini Mas Dimas dari Bandung loh, jam 3 pagi tadi. Oh, Mas Dimas dari Bandung dari jam 3 pagi. Wah, keren banget ya Bapak Ibu. Ini makasih banget loh Mas Arief sama Mas Dimas udah ngeluangin waktunya untuk datang di podcast Cloud Talk with Nutanix hari ini. Sama. Berarti manggilnya Kang Dimas. Oh, manggilnya Kang Dimas. Oke, jadi teman-teman kita manggilnya Kang Dimas ya. Mungkin aku manggil Teteh juga ya, jadi Teteh Fani gitu ya. Teh Fani gitu ya. Teh Fani ya. Boleh. Hari ini sesuai dengan tema kita, seluk-beluk unstructured data dan peranan artificial intelligence atau machine learning dalam memanagenya. Nah, pada podcast sebelumnya sebenarnya kita udah ngebahas nih, apa sih itu unstructured data, gimana cara menganalisisnya, pemrosesannya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya seperti apa, kita udah bahas. Dan buat yang ketinggalan mungkin bisa cek di YouTube channelnya Nutanix ya. Dan cara mengelola untuk unstructured data itu sendiri itu tidak terlepas atau berkaitan dengan AI atau machine learning. Nah, untuk kali ini saya mau ke Mas Arief dulu untuk pertanyaan pertama. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai peranan artificial intelligence atau machine learning, Mas Arief bisa bantu jelasin ke kita semua nih, apa sih yang dimaksud dengan AI dan machine learning, Mas? Oke, makasih Teh Fani. Oke, jadi mungkin untuk lebih mudahnya buat kita semua satu level dalam pemahaman terhadap topik kita kali ini. Jadi mungkin saya bisa sedikit share, AI itu sebuah teknologi yang bisa meniru atau memimik manusia, gitu kurang lebihnya ya. Nah, apa yang ditiru gitu ya? Nah, yang ditiru itu adalah bagaimana manusia memproses data. Nah, itu yang kita sebut sebetulnya machine learning. Jadi machine learning itu bagian dari AI. Ya, jadi ada AI payung besarnya, di dalamnya ada machine learning. Nah, machine learning itu adalah sebuah mekanisme pemrograman yang dibuat untuk memproses data selayaknya bagaimana manusia memproses sebuah data. Itu yang kita sebut dengan machine learning. Nah, di dalam machine learning itu ada komponennya lagi, Fani ya. Ada yang kita sebut dengan deep learning. Deep learning ini sebuah mekanisme pemrograman di mana si machine learning itu berpikir atau memproses data menggunakan lapisan yang berlapis-lapis yang kita sebut dengan neural network. Karena otak manusia itu kan sel-sel tuh, Fani, jumlahnya banyak gitu ya. Waktu kita dapat data dari mata, dari indera kita gitu ya, itu langsung sama otak itu diproses tuh, dari satu sel ke sel lain. Itu kita sebut dengan deep learning. Nah, bayangin sekarang bukan manusia yang bisa begitu, tapi mesin gitu ya. Jadi mesin itu dalam konteks ini deep learning itu bagaimana sebuah pemrograman yang kalau kita kasih data banyak gitu ya, kemudian dia bisa memproses dengan mekanisme paralel yang ada di sel otak manusia, seperti sel otak manusia, lalu menghasilkan sebuah output ya, data yang kita inginkan. Nah, outputnya sendiri ada dua jenis, Fani. Ada yang sifatnya diskriminatif. Diskriminatif itu artinya kalau saya dikasih ratusan ribuan gambar mobil sama gambar pesawat gitu ya, diskriminatif itu mengkategorikan. Jadi outputnya itu ini mobil, ini pesawat, ini mobil. Setelah si AI-nya itu dikasih data. Ada juga yang sifatnya generatif. Generatif itu menghasilkan sebuah data baru. Jadi kalau saya dikasih mobil sama kapal gitu ya, outputnya itu
ternyata mobil bersayap, gitu ya. Mobil terbang, gitu ya. Itu yang kita sebut dengan generatif. Nah, contoh teknologi yang populer tadi yang di polling sama teman-teman di sesi ini kan GPT. Nah, GPT itu singkatan dari Generative Pre-trained Transformer ya. Jadi sifatnya itu generatif, artinya si GPT ini bukan suruh milih, bukan suruh mengkategorikan, tapi menghasilkan sebuah value baru dari data yang di input. Nah, khusus untuk GPT ini dia memang dirancang untuk NLP ya, ini Kang Dimas ya, untuk Natural Language Processing. Jadi data inputnya itu teks, kemudian image gitu ya, yang dikasih secara serial seperti manusia berinteraksi menggunakan teks ataupun voice. Ya. Makanya GPT sering dipakai untuk membuat narasi, menjawab pertanyaan, gitu ya. Terjemahan, kesimpulan yang bikin anak saya cepat. Itu kerjaan GPT. Ya. Jadi ya AI itu sebuah payung besarnya, di dalamnya ada machine learning-nya, di dalamnya lagi ada deep learning-nya. Salah satu contoh produk dari deep learning ini salah satunya yang generative pre-trained transformer itu atau GPT. Tapi esensinya teknologi ini harusnya dipakai untuk menganalisa data yang masuk dengan cepat, kemudian menghasilkan sebuah output, baik itu diskriminatif maupun generatif tadi gitu ya. Dan untuk melakukan itu semua kita butuh sebuah pemrograman. Pemrograman ini yang kita sebut dengan data modeling. Ya, Kang Dimas ya, data modeling. Dan modeling ini harus kita train terus, kita latih terus supaya jadi pintar gitu, supaya outputnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya mungkin itulah kurang lebih gambaran AI-nya seperti apa. Oke, menarik banget ya penjelasan dari Mas Arief. Jadi bisa dibilang machine learning itu bagian dari AI, dan di dalam machine learning itu ada lagi yang namanya deep learning. Nah, di mana output dari machine learning itu ada generatif sama satu lagi diskriminatif. Oke, menarik banget ya. Nah, Mas Arief, nih aku mau nanya lagi nih, gimana sih AI itu bisa membantu dalam mengelola data? Ya kurang lebihnya ChatGPT kan contohnya ya. Ya tergantung manusia cara makainya juga ya. Ada juga yang dipakai buat yang nggak benar juga. Kayak deepfake ya contohnya. Deepfake itu memanipulasi wajah manusia gitu ya, seperti orang lain. Itu kan contoh yang nggak benar. Tapi esensinya data yang kita berikan kepada AI ini harusnya bisa diproses dengan cepat dan menghasilkan sebuah output yang akurat gitu ya. Sama seperti manusia menerima data dari 5 indera kita gitu ya. Dan pada saat itu juga manusia otaknya bereaksi terhadap data tersebut ya, dalam hitungan detik, milisecond. Ya. Kalau ada mobil mau nabrak kita langsung menghindar. Otak manusia itu CPU yang paling canggih di dunia, otak manusia gitu. Ya, jadi dan itu kita baru berapa persen Kang Dimas bedanya? Gak nyampe 2 digit persen gitu ya. Tapi ya esensinya data itu harusnya kita proses, kita alirkan ke sebuah machine learning, dan berharap machine learning ini bisa menghasilkan data output atau keputusan yang cepat, akurat gitu ya, sehingga organisasi bisa memanfaatkan data ini untuk mengambil kebijakan-kebijakan di depan. Kita sebutnya data driven organization gitu ya. Dan malah sekarang lagi populer itu pengambilan keputusan dengan real time. Kita nyebutnya real time data analytic. Ya, kalau dulu zaman saya itu di sebuah perusahaan itu nunggu end of day, end of month gitu ya, sehingga data itu baru datang outputnya itu sehari sesudahnya atau sebulan sesudahnya gitu. Itu kadang keputusan itu udah terlalu terlambat karena data itu nilainya akan berharga pada saat itu gitu ya. Momentum ya. Setelah sebulan kemudian data itu mungkin udah nggak berharga lagi gitu ya. Makanya sekarang real time data analytic itu jadi ngetrend karena pengambilan keputusannya sangat cepat, tapi nggak gampang juga implementasinya ya, Kang Dimas ya. Salah satu syaratnya itu kita harus mendapatkan data production secara real time. Ya, jadi kita harus punya akses ke data production, ke data transaksional secara real time,
nggak harus nunggu end of day, nggak harus nunggu end of month gitu ya. Dengan beberapa teknologi ya, mungkin Kang Dimas nanti bisa cerita soal data injection, soal change data capture, soal data streaming, bagaimana cara kita mengalirkan data dari data transaksional ke machine learning ini supaya mendapatkan real time data analitik. Oke. Wah, menarik sekali ya Mas Arief. Jadi kalau boleh aku simpulin nih terkait AI dan pemrosesan data itu kita mampu merespon terhadap data dan dapat mengambil keputusan terhadap data-data tersebut gitu. Apalagi trennya tadi yang sempat disinggung sama Mas Arief juga terkait real time data analytics ya gitu. Walaupun implementasinya cukup challenging tapi itu cukup membantu mungkin ya. Sangat membantu betul, dalam keputusan dalam organisasi gitu ya. Betul. Oke. Kali ini saya mau ke Mas Dimas. Pertanyaan selanjutnya nih Mas gitu. Bagaimana sih AI atau machine learning itu dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan informasi berharga dalam data? Silakan Mas Dimas. Oke, terima kasih Teh Fani. Ini pertanyaannya sangat menarik sekali gitu ya. Karena ya seperti yang diceritakan Pak Arief tadi gitu ya. Kalau AI ini kan sebetulnya secara kemampuan gitu ya, udah sama atau hampir sama gitu ya dengan perilaku dari si manusia itu sendiri gitu ya. Nah, secara general gitu ya, sebetulnya kalau kita lihat gitu, untuk mengidentifikasi pola atau informasi yang supaya dinilai berharga gitu ya, kita sebetulnya perlu lihat dulu nih dari kasusnya. Nah, kasusnya ini apakah dari teknologi si AI atau machine learning ini bisa untuk membantu men-solving terkait problemnya itu gitu ya. Nah, karena ya sometimes juga kan kalau misalnya kita punya data nih, katakanlah kita punya data, kita ngasih training gitu ya, trainingnya nggak benar berarti kan hasilnya ya miss gitu ya. Tapi kalau misalnya ngasih trainingnya tepat gitu ya, sesuai dengan behavior yang akan kita harapkan gitu, itu pasti hasilnya akan bagus gitu. Nah, selain dilihat dari kasus, itu dilihat juga dari datanya. Nah, datanya itu sendiri apakah tepat gitu ya? Karena gini, data itu kan seliweran ya, seliweran bahasa Indonesia apa ya? Di mana-mana gitu ya, di mana-mana gitu ya, data itu di mana-mana. Nah, jadi kalau datanya nggak pas gitu ya, atau misalnya ngawur gitu ya, kata kasarnya, jadi nggak pas juga tuh dengan hasil yang di ininya gitu ya, dengan hasilnya. Nah, selain data juga, tadi kan kalau misalnya kita lihat data itu sudah terkumpul gitu ya. Nah, tadi kan datanya pasti ada data yang kotor, data yang nggak match gitu ya. Nah, itu apakah kita trainingkan juga gitu ya dengan si machine learning-nya. Nah, kalau misalnya itu, karena gini, kalau misalnya kita masukin data yang kotor, itu biasanya akan si machine learning-nya akan bertindak yang ngawur aja gitu, karena ada data yang kotor tadi gitu ya. Jadi kalau data kotor masuk, keluarnya kotor juga. Keluarnya kotor juga gitu. Ya kurang lebih seperti itulah kebayangnya ya. Nah, jadi intinya sih kalau dari kesimpulannya gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan training terhadap data untuk membentuk model si machine learning-nya itu sendiri. Gitu sih mungkin. Jadi artinya pelatihnya juga kudu pelatih yang tepat gitu. Betul, betul. Nggak bisa sembarangan juga ngelatih datanya, tergantung kasus tadi. Kasus ya. tadi iya, gitu. iya. Oh, berarti kalau boleh aku simpulin nih Mas Dimas, nah berarti parameter dari akurat data yang akan keluar nantinya itu tergantung gimana kita nge-training Betul, di awal gitu training ya. di awal. Gitu. Datanya kudu Dan benar. Datanya benar, trainingnya harus benar. Terus seberapa sering trainingnya pun harus diperhitungkan juga. Oh, gitu. banyak variabelnya Betul, Mas ya. sekali. Oke. Jadi Gitu. penting juga ya kita perlu membentuk modelnya seperti apa dan melakukan training pada modelnya juga penting juga ya Mas ya Betul. gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih Mas, apa sih yang menjadi tantangan utama dalam pengembangan teknologi AI dan machine learning? Oke, nah ini masih saling terkait ya. Terus juga pertanyaan ini
sebetulnya menarik juga gitu ya. Karena ada beberapa isu yang sekarang itu lagi kita hadapi juga sebetulnya gitu ya. Yang pertama itu ketersediaan data ya. Nah, ketersediaan data ini ada berapa istilahnya privilege ya. Nah, jadi terkait data itu, apakah data yang kita tarik gitu ya, itu akan menjadi milik siapa, itu kan jadi isu juga ya. Nah, terus juga data sensitif, misalnya kayak username, itu kan data sensitif. Kalau ditarik kan jadi isu lagi gitu ya. PDP. Iya, betul. Betul. Perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi gitu ya. Nah, selain itu juga ya tadi terkait kepemilikan data itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita tarik gitu ya datanya gitu. Jadi kalau data yang tadi seliweran, kalau bahasa Sunda seliweran itu ada di mana-mana, Van. Jadi belum tentu semuanya bisa kita tarik. Gitu betul, betul. Karena jadi ya tadi ya tergantung yang ngasih datanya gitu kan. Jadi kalau ngasih datanya, oh ini kita punya data ini tapi sensitif, apakah boleh ditarik atau enggak gitu kan gitu. Oke. Oke. Nah, jadi banyak juga ya Mas ternyata tantangannya gitu, baik itu terkait ketersediaan datanya, tools AI atau machine learning-nya seperti apa. Nah, toolsnya sendiri? Ya, nah toolsnya sendiri hampir saya lupa lagi. Nah, toolsnya sendiri sebetulnya ada beberapa ya. Jadi kalau sekarang kan ramainya di cloud ya, karena secara ini mungkin simple gitu ya, cost-nya pun nggak terlalu besar di awal gitu ya. Nah, tapi kalau di cloud gitu ya, rata-rata itu biasanya begitu kita punya data besar gitu ya, itu malah mahalan di cost-nya malah gitu. Oh, karena narik datanya, ngeluarin data itu bayar gitu, betul. Nah, ya sometimes kan kalau misalnya kita coba-coba is okay gitu ya, misalnya datanya cuma 100.000 gitu ya, itu kan masih terbilang kecil atau mainan lah gitu ya kalau ininya. Tapi kalau misalnya data perusahaan yang bisa sampai tera gitu ya, mainannya tera, bahkan puluhan tera gitu ya. Nah, seberapa besar tuh cost-nya gitu. Itu harus naik turun gitu ya. Dari segi resource hardware-nya, bahkan dari segi mungkin processing-nya, misalnya kayak CPU-nya, GPU-nya gitu. Itu yang tantangan yang di cloud gitu ya. Nah, terus ada lagi tantangan kalau misalnya kita main di on-prem gitu ya. Nah, kalau di on-prem kan kita ketahuan nih, oh budgetnya harus gede dulu nih karena kita investnya gede banget gitu ya, investnya gede banget. Nah, selain itu juga rata-rata tools yang harus dipasang gitu ya di on-prem, karena on-prem itu istilahnya pasang sendiri ya, gitu self-service ya. Gitu ya, pasang sendiri gitu ya. Jadi rata-rata toolsnya itu susah diinstal gitu. Nah, itu secara kesulitan gitu ya. Gitu sih. Oke, ada tantangan di cloud, ada tantangannya sendiri. On-prem juga ada ya. Tools yang populer ada juga yang free ya, kayak Kubeflow itu secara platform itu udah lumayan easy to install ya. Jadi karena dia udah cloud native, support Kubernetes, dan juga toolsnya lengkap sekali gitu ya. Mulai dari jadi Kubeflow itu platform AI, betul. Data pipeline-nya juga di situ. Betul. Jadi mulai dari data pipeline, processing, sampai decision making gitu, udah ada semua. Dan itu free. Itu free semuanya. Terus problemnya apa dong? Susah diinstal kan? Atau digital talent ya kali? Nah, terkait dengan itu juga sekarang itu rata-rata toolsnya udah ada nih, yang ada gitu ya, udah ada. Tapi dari segi resource atau digital talent nih masih 50-50 nih. Masih masih kesulitan nih kita nyari talent juga gitu. Nah, karena secara talent belum mampu gitu ya, secara belum istilahnya belum siap gitu. Jadi ini agak susah nih ngejar gapnya gitu. Gitu sih. Ini cukup menarik ya Mas Dimas. Nah, aku juga mau nanya nih Mas, dalam proses pengembangan teknologi AI dapat kekurangan tenaga ahli dan spesifikasinya tuh seperti apa sih untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli ini Mas? Oke. Nah, ini sebetulnya in general gitu ya. In general tuh mungkin kita bisa bagi jadi dua lah ya. Jadi
mungkin dari segi self deployment gitu ya, atau pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini tuh bisa jadi mulai dari teman-teman mungkin nanti bisa belajar yang namanya soft skill, terus juga hard skill. Nah, soft skill ini lebih ke gimana caranya kita berkomunikasi dengan tim gitu ya. Nah, tim ini juga berkait apa namanya, secara apa namanya? Karena yang punya data tadi kan banyak. Banyak, betul. Kadang kita harus minta data ke instansi lain, ke divisi lain, itu kan nggak bisa ngegeprak Langsung meja gitu. Saya minta Minta data ini gitu. Ya, itu juga di situ terkait apa soft skill-nya tuh harus kayak negosiasi dengan tim gitu ya, dari situ. bikin MOU gitu ya, kalau beda institusi gitu. Nah, kemudian dari segi hard skill ya kita tahu gimana misalnya kalau tadi dari machine learning itu kan lebih ke ada bahasa pemrograman yang harus kita buat gitu kan ya, atau yang harus kita kontrol. Nah, disitulah peran dari hard skill. Misalnya teman-teman belajar bahasa pemrogramannya, terus belajar gimana processing datanya gitu-gitu, seperti itu. Jangan lupa datanya, Van. Ya. Karena machine learning nggak ada artinya kalau nggak ada datanya. Ya, betul. Dan gimana data ini bisa masuk ke dalam machine learning itu, kita perlu data engineer, kita perlu berbagai macam tools untuk narik datanya, baik structure maupun unstructure ya. Meskipun rata-rata unstructure ya, rata-rata ya. Kayak data DTS, CDC gitu ya, ETL, itu semua kan sesuatu yang harus dikerjakan gitu. Tapi kalau bahasa pemrograman biasanya pakai apa, Kang? Nah, ini sebetulnya kalau AI sama machine learning apapun sebetulnya. Oh gitu. Apapun sebetulnya. Tapi nggak tahu ya, yang di pasaran ramai itu kebanyakan pakainya Python gitu. Karena secara framework, secara library mungkin dipermudah lah gitu. Oke. Python jadi. Python. Berarti nggak bisa juga orang back end front end jadi ngurusin ini ya? Iya. Mungkin terus siapa yang mau ngerjain dong? Ya, gitu. Apalagi rata-rata kalau saya nemuin sih Van, untuk yang bikin data modeling itu rata-rata orang matematik. Orang matematik, betul. Statistik. Yang justru malah nggak ngerti IT. IT, betul. Jadi ternyata malah skill tersebut juga bisa untuk ngerjain hal tersebut gitu ya, Mas ya. Nggak tahu kalau di tabel data sih katanya nih, coba koreksi ya Kang. Katanya sih untuk ngedapetin data scientist itu lebih gampang nyari orang MIPA. MIPA itu matematik statistik yang seneng IT gitu ya. Daripada orang IT yang dilatih jadi data science, betul. Karena matematikanya harus kuat banget. Betul. Harus pintar banget matematiknya berarti ya. Banget. Secara itu lebih kuat di analisanya harus kuat gitu. Kalau matematikanya mungkin sosok lah gitu ya. Gitu. Ya. Wah, menarik banget ya Mas ya. Jadi sebenarnya menjadi tenaga ahli dalam teknologi AI itu juga sebenarnya skill yang dibutuhin cukup unik ya. Betul. Gitu. Ada soft skillnya kayak misalnya skill bargainingnya nanti kayak gimana nih gitu. Tuh hard skillnya juga. Wah, menarik banget deh. Nah sekarang saya mau kembali ke Mas Arif nih. Mas, aku mau nanya, tools apa sih yang digunakan untuk memanage data dalam AI atau machine learning? Ya intinya kan tadi aliran data itu jadi sangat penting ya dalam hal ini ya. Data stream itu jadi sangat penting, yang terstruktur maupun tidak gitu ya. Semakin real time semakin baik ya, karena yang kita coba kejar di sini itu objektifnya adalah kesimpulan atau analisa data dengan cepat dan akurat. Cepatnya itu berkolerasi dengan waktu gitu kan. Nah, jadi data stream itu semakin cepat semakin baik, semakin real time semakin baik, dan ini harus dikerjakan secara sistematis. Hati-hati kalau di organisasi itu kadang ada front end, ada back end, ada DBA, tapi nggak ada data engineer, nggak ada data scientist. Terus yang ngurusin siapa gitu. By best practice, developer front end maupun back end itu sebetulnya nggak boleh akses ke data ya kan? Betul. Nggak boleh sebetulnya. Jadi data query itu harusnya bukan mereka yang ngerjain. Tapi kebanyakan dari organisasi ya yang bikin query si developer, yang bikin middleware si developer, yang bikin front end si developer juga, dan orangnya sama. Gitu. Sehingga
Jadi itu yang pertama, komponen utama itu data stream. Ya, ini harus ada yang ngerjain, semakin real time semakin baik gitu ya. Nah kemudian kalau data stream udah masuk gitu ya ke sebuah tempat lah gitu ya, orang mau nyebutnya data integration, mau nyebutnya data lake, apapun itulah ya. Kalau udah ada di data itu terkumpul ke dalam sebuah tempat, tadi seperti yang Kang Dimas bilang, jadi kita harus bikin pemrograman, yaitu model ya, pemodelan terhadap data yang sudah masuk tersebut. Nah tadi tergantung kasusnya apa gitu ya, kasusnya apa, kemudian datanya seperti apa, bersih atau tidak gitu ya, cocok atau tidak untuk ditrain, dan yang ngelatihnya juga bentuknya seperti apa. Nah itu yang komponen kedua ya, data modelnya, pemrograman untuk membuat data modelingnya, yang tadi Kang Dimas bilang Python yang paling banyak gitu ya di situ. Nah kemudian kalau udah di-train atau bahkan pre-train seperti GPT itu kan pre-train ya, itu artinya udah setengah matang lah gitu ya, kurang lebih ya. Itu sebetulnya masih terus bisa dilatih ya, Kang Dimas ya. Kalau Kang Dimas nyebutnya training set. Training set. Nah, itu tetap harus dilatih tuh. Tetap harus dilatih. Dan kalau sudah menurut kita cukup pintar, baru model itu kita pakai ke data real time untuk bisa diproses datanya menggunakan model tersebut. Atau kita nyebutnya inferencing, gitu ya, data inferencing. Nah itu use case-nya banyak, ada face recognition, ChatGPT itu termasuk di dalamnya, fraud detection, gitu ya. Use case-nya banyak, gitu ya, tergantung tadi kata Kang Dimas kasusnya seperti apa. Jadi kalau dilihat dari komponen harus ada data stream, harus ada data modelnya, baru yang kedua data inferencing-nya untuk men-challenge data kita untuk menghasilkan sebuah output. Gitu. 3 komponen utama itu sih. Oke, jadi ya ada 3 komponen utama, data stream, data model, sama data inferencing ya. Oke, menarik banget nih. Nah, terus Mas, gimana sih Nutanix bisa menanggapi perkembangan AI atau machine learning, di mana saat ini masyarakat tuh udah lebih aware nih dengan teknologi AI ini? Kalau balik lagi ke komponen tadi, nanti mungkin Kang bisa tambahin ya. Data stream ya. Data stream itu harus ada. Nah, dari data stream sendiri harusnya teman-teman di sesi ini kalau tahu produk Nutanix harusnya sudah bisa nebak lah kira-kira kita itu Nutanix itu membantu teman-teman untuk mempermudah dalam hal data management. Kita punya Nutanix Database Service ya, mempermudah teman-teman untuk manage data terstruktur. Di cloning, di refresh gitu ya. Kemudian kita juga ada Unified Storage Service ya, yang isinya itu object storage sama files untuk menyimpan data-data tidak terstruktur gitu ya. Kemudian kita juga ada hardware berbasis GPU di dalamnya ya. Rata-rata sih kita kerjasamanya dengan Nvidia gitu ya, sehingga komputasi yang dibutuhkan untuk AI dan machine learning ini juga tersedia di platform hardware-nya Nutanix. Nah, bahkan kita punya satu validasi desain yang kita sebut GPT on the box. Ya, ini mungkin baru ya, Kang Dimas ya, baru. Ini sebenarnya kita udah pakai ini sebelum ada produk ini launching. Jadi isinya itu Nutanix hardware dengan Nvidia cards. Kemudian kita sediakan storage service-nya juga di situ. Kemudian di dalamnya juga ada Kubernetes platformnya. Kita pasang Kubeflow-nya juga di situ sebagai platform AI-nya. Kemudian cara install driver Nvidia-nya ke Kubernetes-nya juga itu sudah kita desainkan, sudah kita validasi, bahkan Kang Dimas mau bikin blueprint-nya katanya. Ya tinggal ngeklik semuanya terinstall gitu ya. Driver GPU-nya juga udah terpasang di situ. Bahkan platform PyTorch
karena senangnya Python ya. Jadi platform programmingnya juga udah kita sediakan di dalam platform itu. Ya, kita nyebutnya GPT on the box. Artinya kalau mau nyoba atau mengimplementasikan AI, sebetulnya dari Nutanix sudah ada paketnya. Udah ada paketnya. Tapi jangan lupa tools kan tetap hanya tools ya, kata Kang Dimas tadi ya. Tetap harus ada programmernya, harus ada data engineer-nya, ada data scientist-nya. Nah ini sebetulnya role-nya tabel data nih di sini nih. Jadi tabel data Nutanix itu ada satu bentuk kerjasama di mana tabel data ini jadi professional service-nya Nutanix, jadi engineer-nya atas nama Nutanix untuk setiap ada aktivitas di customer kita yang membutuhkan talenta ataupun services untuk membangun AI dan machine learning ini, gitu. Ya mungkin ngomong-ngomong talenta nih, mungkin Kang Jos bisa cerita, kan tadi kayaknya susah juga ya nyari talenta data science, data engineer. Tabelnya punya rumus khusus kah gitu? Oke. Nah, untuk rumus mungkin untuk pencarian talenta gitu ya. Kalau kita sendiri biasanya kerjasama sama kampus ya. Nah, salah satunya kemarin kita jalin kerjasama sama Telkom Telyu. Kita ngadain juga kelas industri di situ untuk ngebahas tentang platform engineering. Nah, jadi di situ kita bahas mulai dari cloud native, terus tadi mungkin nanti ada implementasi dari AI sama machine learning juga gitu, kurang lebih itu kayak gitu sih ininya. Jadi orang-orang ke kampus-kampus juga gitu ya. Kalau nggak salah semester 7 ya. Jadi kita itu masuk ke kampus dan milih, ada tesnya juga. Ada tesnya, ada tesnya betul, juga ada. Milih mahasiswi di semester 7. Kemudian yang terpilih, yang lulus itu nanti kita enable. Kita training. Berapa? 1 semester ya? 2 semester. 2 semester. Kalau nggak salah 4 SKS itu berapa ya? 4 SKS. Gitu. Jadi artinya mereka kita enable, kita training, ya kayak ya dosennya ya kita-kita gitu ya. Dosennya kita-kita. Jadi kita training online maupun offline. Mereka yang kira-kira muncul ke permukaan atau berpotensi, itu biasanya kita ya mungkin nggak harus langsung hire ya, tapi mungkin ada magang dulu gitu ya. Kemudian kita taruh di beberapa customer gitu, dengan shadowing dan bimbingan dari kami gitu, untuk mendapatkan talenta digitalnya. Gitu. Mantap. Jadi kalau misalnya ada yang kayaknya cocok nih, bisa ditawarin program internship juga gitu ya Mas ya. Betul. Dan dapat mentoring langsung dari Mas Arief sama Mas Dimas. Betul. Keren banget. Ya kalau enggak, ya itu tools Nutanixnya juga jadi nggak kepake. Beli Nutanix, fiturnya ada tapi orangnya nggak bisa pakai. Ya percuma juga ya, susah juga. Dan Nutanix ini udah cukup komplit ya dalam memfulfill terkait gimana ngikutin perkembangan tren sekarang, lebih yang ke artificial intelligence atau machine learning gitu ya. Oke, kita tepuk tangan dulu ya buat kita semua. Lengkap banget dan jelas banget nih semua informasi yang udah dijelaskan oleh Mas Arief dan Mas Dimas. Terima kasih ya Mas sekali lagi untuk informasinya. Dan untuk teman-teman yang udah hadir di acara Cloud Talk Nutanix Indonesia hari ini. Cloud Talk Nutanix Indonesia akan kembali segera, tunggu aja undangan dari kami. Kita tutup dulu Cloud Talk with Nutanix. Saya Fani, undur diri. Terima kasih. Sehat selalu.